Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi informasi mengenai rekrutmen guru ASN P3K. Nah, informasinya langsung daripada Panitia Seleksi Nasional rekan-rekan ya. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Info di video ini lebih menarik untuk kita simak bersama-sama. Oke, kita lanjut ke info intinya. Oke, mengenai pengangkatan P3K guru, kami mendapatkan informasi dari salah satu media online, lebih tepatnya dari media gpnn.com. Seleksi P3K guru dan non-guru terkendala. Nah ini ya, terkendala. BKN ungkap hal krusial, honor bisa kaget. Kebetulan informasinya di sini ya, Jumat 23 September 2022. Ini di hari Jumat ya, kemarin. Oke, kita baca bersama-sama. Seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K formasi guru dan non-guru tidak akan diselenggarakan dalam bulan ini atau bulan Oktober mendatang. Ini ya, disampaikan oleh Pak Harmen. Badan Kepegawaian Negara BKN memberikan estimasi penyelenggaraannya di akhir 2022. Oh, ini jauh sekali rekan-rekan ya. Sekarang itu baru akhir-akhir September. Namun estimasi ya, estimasinya penyelenggaraannya di akhir 2022. Berarti di bulan Desember. Kalau untuk umum sih sudah tepat rekan-rekan ya. Kalau untuk umum. Tapi kita baca selanjutnya. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA BKN Suharman mengungkapkan ada kendala besar sehingga seleksi P3K 2022 tidak bisa dilaksanakan sesuai timetable yang disusun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau dalam hal ini Kemenpan RB, yaitu pekan ketiga atau keempat September. Nah, jadi ini katanya tidak bisa dilaksanakan sesuai timetable yang disusun ya oleh Menteri Pan RB, yang memang pernah disampaikan oleh pihak Pan RB, yaitu di minggu ketiga dan ketiga atau keempat September. Menpan RB Aswar Anas bahkan telah meminta agar seleksi harus dilaksanakan jelang akhir September. Nah, tapi kalau masih ada masalah ya susah juga rekan-rekan ya. Seleksi P3K guru dan non-guru ditargetkan pelaksanaannya November. Nah, ini targetnya. Namun itu baru estimasi. Nah, teman-teman juga harus pahami bahwa itu baru estimasi, kata Deputi Suharmen 23 September, Jumat 23 September. Dia tidak mau menyebutkan November itu sudah pasti ada seleksi. Nah, ini dia tidak menyebutkan ya, sudah pasti. Sebab ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum seleksi P3K guru dan non-guru benar-benar dilaksanakan. Jadi pokoknya semuanya harus lengkap intinya ya. Sudah betul-betul siap baru mulai. Salah satunya adalah formasi dari Kemenpan RB on schedule. Begitu juga data dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek dan Kementerian Kesehatan atau Kemenkes. Keputusan Menpan RB Aswar Anas soal pelaksanaan P3K 2022 dan penyelesaian bisnis proses diharapkan untuk mekanisme yang baru juga on schedule. Kalau itu dilaksanakan, maka insya Allah bisa dibuka November. Ingat lagi, pada 13 September, Menpan RB Aswar Anas telah menyerahkan SK Menpan RB soal penetapan kuota P3K guru dan non-guru tahun anggaran 2022. Nah, kuota P3K 2022 itu baru angka gelondongan. Nah, ini baru angka gelondongan katanya. Dan memang kita juga sudah beberapa kali meng-share di channel ini daerah-daerah mana saja yang sudah resmi ya, sudah resmi kami dapatkan SK-nya. Ya, salah satunya Kabupaten Gayo Luas, rekan-rekan ya. Terus ada Kota Magelang kalau tidak salah yang pernah kami share juga. Setiap instansi harus mengajukan usulan formasinya kembali kepada Kemenpan RB untuk ditetapkan kembali formasinya oleh Menteri. Nah, jadi ini setiap instansi harus mengajukan usulan formasinya kembali katanya kepada Kemenpan RB untuk ditetapkan kembali formasinya.
Jadi prosesnya memang panjang. Sekarang tergantung bagaimana komitmen pemerintah untuk menaati jadwalnya. Bagaimana dengan formasi P3K untuk guru lulus passing grade? Penjelasan Deputi Suharmen bikin terkejut lagi. Nah ini ya. Data guru lulus PG yang sudah diserahkan ke BKN ternyata bermasalah. Jadi data rekan-rekan yang sudah PG ini ditemukan juga bermasalah. Begitu akan dimasukkan ke dalam database SSCASN, masih banyak yang salah. Sehingga harus dibersihkan dulu semua datanya. Jadi data rekan-rekan itu yang sudah lulus ini ya, khusus untuk lulus PG ini ada juga masalahnya. Nah, sehingga katanya begitu dimasukkan ke dalam database SSCASN banyak yang salah. Nah, yang salah ini di sini tidak dirincikan rekan-rekannya. Apakah salah penempatan atau salah apa itu tidak dirincikan di sini, sehingga harus dibersihkan dulu semua datanya. Memang data guru lulus PG sudah disahkan dan diserahkan ke BKN. Jadi memang sudah ada di BKN ya, tetapi banyak salahnya. Di sini dikatakan bahwa sampai Kamis 22 September sore baru selesai untuk 200 instansi. Jadi baru selesai 200 instansi. Dan kita tahu itu jumlah instansi yang ikut itu kurang lebih 500 rekan-rekan ya, kurang lebih 500 instansi ikut dalam pelaksanaan seleksi P3K. Namun di sini dikatakan baru 200 instansi. Nah, ini ya, baru 200 instansi. Mungkin maksudnya baru 200 instansi yang sudah diperbaiki dari sekian instansi yang didapatkan bermasalah mengenai data guru PG-nya. Jadi kata Deputi Suharmen, masih panjangnya proses yang harus dilakukan sehingga seleksi P3K guru dan non-guru tidak bisa digelar akhir September sampai Oktober. Nah, jadi ini rekan-rekan ya. November pun akan dilaksanakan bila semua syaratnya dipenuhi. Honorer mohon bersabar. Jadi di sini Pak Harmen memohon buat rekan-rekan semua agar bersabar. Rekan-rekannya, jadi ada data yang salah, ada kesalahan data lah. Seperti itu untuk guru yang PG dan yang lain-lain juga. Seperti itu rekan-rekannya. Jadi ini informasinya masih sangat baru disampaikan oleh Pak Harmen. Dan selanjutnya ada juga video dari Pak Harmen mengenai pendataan untuk guru yang PG ini. Jadi rekan-rekan yang sudah PG mengenai pendataannya bisa kita dengarkan informasi dari Pak Harmen berikut ini. Satrio, untuk Pak Suharmen nih Pak. Ya. Ya, apakah guru yang sudah lolos passing grade seleksi PPPK wajib ikut pendataan non-ASN? Apakah pendataan akan mempengaruhi diterima atau tidaknya guru honorer tersebut walau sudah lulus passing grade? Silahkan Pak. Ya, terima kasih. Ini dua hal yang berbeda ya Mbak Dita. Ya. Yang pertama adalah pendataan non-ASN dan yang kedua adalah mereka yang sudah lulus seleksi atau lulus passing grade. Kalau yang sudah lulus passing grade, sebetulnya di dalam Panselnas kita sudah menyepakati bahwa yang bersangkutan kemudian sudah langsung ditempatkan sesuai dengan formasi yang diusulkan oleh teman-teman di daerah. Nah, tetapi kalau kemudian saya khawatir nih nanti saya nggak lagi masuk di dalam pendataannya, mau dimasukkan lagi sebagai pendataan, monggo silakan bisa dilakukan pendataan. Tetapi sekali lagi pendataan ini bukan untuk tujuan pengangkatan. Jadi pendataan ini ditujukan untuk melakukan pemetaan terhadap tenaga non-ASN yang ada di instansi sekarang ini. Karena kenapa dilakukan pendataan ulang? Karena pendataan terakhir tenaga non-ASN itu dilakukan pada tahun 2013 yang lalu melalui PP nomor 56 tahun 2012. Dan di dalam PP 56 2012 di situ dikatakan bahwa tidak boleh lagi ada pengangkatan tenaga non-ASN. Karena tenaga honorer itu sudah tidak lagi dikenal di dalam undang-undang kita. Karena di dalam undang-undang itu hanya mengenal dua saja jabatan di ASN itu, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, kemudian PP ini, PP 56 2012 tadi direvisi khusus untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ditetapkanlah PP 49 tahun 2018.
di dalam PP 49 2018 itu kemudian ada periode transisi di situ diatur bahwa untuk tenaga-tenaga non ASN yang masih diangkat periode pendataan 2013 yang lalu, maka diberikan transisi sejak PP 49 tadi ditetapkan, yaitu 2018, November 2018, diberikan transisi waktu selama 5 tahun ke depan. Artinya, kalau November 2018 sampai 5 tahun ke depan, berarti sampai dengan November 2023. Nah, ini yang kemudian diingatkan oleh Pak Menpan di surat beliau. Ini skemanya 5 tahun, Anda sudah harus menyelesaikan terhadap yang tenaga non ASN yang waktu itu sudah diberikan pelonggaran oleh pemerintah untuk diselesaikan dalam 5 tahun ke depan. Nah, tapi ini waktunya lagi, bagaimana mau menyelesaikannya? Nah, itulah kemudian dilakukan banyak kemudian mengatakan, Pak, kalau hanya yang jabatan itu saja yang kemudian didata, ini pasti akan ada yang tertinggal. Maka keluarlah surat Pak Menteri nomor B1511. Di dalam surat itu kemudian diklasifikasi, dilakukan pendataan ulang untuk melakukan pemetaan terhadap tenaga non-ASN ini. Berapa banyak sih sebetulnya tenaga non-ASN ini di yang sekarang, yang walaupun PP-nya sudah melarang untuk diangkat, tapi tetap diangkat oleh instansi misalnya, dan jumlahnya berapa gitu. Nah, dari data yang sudah masuk ke saya, posisi sampai dengan tadi pagi itu sudah 1.300.000. Jadi dari yang posisi 2013 itu hanya 366.000 dan yang sudah melakukan konfirmasi hanya sekitar nggak sampai 100.000, ternyata sekarang datanya sudah 1.300.000-an. Jadi meledak data ini, dan ini yang saya sudah ingatkan dari awal ke teman-teman Kementerian Pan-RB, ini pasti akan meledak datanya gitu. Kemarin waktu saya lapor ke Pak Menteri kaget betul, loh kok bisa meledak seperti itu. Nah, itulah proses pendataan yang kami lakukan, Mbak Dita. Jadi memang di dalam pendataan ini saya melihat ada yang teman-teman guru yang juga kemudian diusulkan oleh instansi. Bagi saya sih tidak ada masalah di situ, silakan saja diusulkan kembali. Toh tujuannya adalah pemetaan. Sebetulnya kalau kita lihat berdasarkan jabatan, misalnya berapa banyak sih sebetulnya guru-guru kita ini yang sekarang masih menjadi honorer misalnya. Walaupun data itu kan juga ada di datanya teman-teman Dikbud melalui data Dapodik. Itu kan data itu juga ada di situ. Tetapi kalau ingin nanti tentu akan pada saat melakukan cek dan recheck akan dibandingkan atau diverval dengan datanya Dikbud. Betul nggak yang bersangkutan ini adalah tenaga honorer di situ dan tercatat sebagai tenaga honorer di situ. Jadi itu Mbak Dita, tetapi ini fungsinya bukan untuk pengangkatan ya. Saya ingatkan sekali lagi